Dan disitulah kepekaan kita, Pak. Ini kebetulan kita duduknya di ring satu negara ini. Kalau nggak punya kepekaan, dosa besar, Pak, kita, Pak. Maka saya bilang MBG udah stop dulu untuk sementara. Usulan mengejutkan datang dari Senayan. Program makan bergizi gratis yang menyedot anggaran besar diminta dihentikan sementara. Anggota DPD RI menilai dana itu seharusnya bisa digunakan lebih dulu untuk membantu rakyat yang terdampak bencana dan kebutuhan mendesak lainnya. Usulan ini muncul dalam rapat kerja Komite 4 DPD RI bersama Menteri Keuangan, Menteri PPN Kepala Bappenas, dan Kepala BPS. Habib Ali Alwi menilai program MBG perlu dievaluasi secara menyeluruh untuk memastikan tata kelolanya berjalan efektif, tepat sasaran, dan tidak menimbulkan persoalan di lapangan. Pernyataan tersebut berpotensi memicu perdebatan karena MBG merupakan salah satu program prioritas nasional pemerintah. Di sisi lain, Indonesia juga tengah menghadapi berbagai bencana dan kebutuhan sosial yang memerlukan dukungan anggaran besar. Ya, nggak usah ragu-ragu lah. Ini lagi waktunya kita untuk mencari data, tapi memang paling ditakuti itu tadi itu. Bahwa dengan data yang terbuka, apalagi dengan data ekonomi, tahun besok takut dikejar-kejar pajak, Pak. Nah, ini juga hati-hati juga. Jadi orang banyak menyembunyikan itu. Nah, ya. Yang ketiga yang megang uang nih, uang negara ini, bendahara negara ini, Pak Purbaya. Alhamdulillah Pak Purbaya, saya udah dengar bahwa di antara sebagian serigala udah keluar dari lingkaran Bapak. Mudah-mudahan yang lain nggak jadi serigala juga, Pak. Ya. Pak Bappenas sudah membuat rancangan bahwa 2027 itu adalah akselerasi. Bahwa semua gerakan-gerakan tahun eksekusi untuk mengeksekusi apapun yang ingin dilakukan demi kesuksesan 2029 ini, mulainya ini adalah 2027. 2025 konsolidasi. Saya rasa konsolidasinya apakah terlambat atau tidak, ya karena memang kita dihadapkan dengan berbagai situasi global yang kadang-kadang kita sendiri juga tidak bisa menghalangi itu, seperti perang dan lain sebagainya. Akhirnya harusnya kita udah konsolidasi, naik untuk penguatan pondasi, justru pada saat penguatan pondasi ini kita malah harus konsolidasi lagi. Jadi kita mundur lagi ke program awal. Tapi itu tidak ada masalah. Kita harapkan bahwa apapun masalah-masalah yang kita hadapi, persoalan-persoalan yang kita hadapi, kalau andai kata imunitas kita itu kuat, Pak, ya, penyakit macam apapun itu saya rasa susah masuk, Pak. Yang kita khawatirkan kalau imunitas kita itu lemah. Ya, sekecil apapun penyakit itu gampang masuknya. Nah, oleh karena itu 2026 ini sebagai penguatan pondasi, saya mengharapkan juga supaya persoalan-persoalan yang rame di masyarakat, yang viral di masyarakat, ini jangan dianggap biasa. Sebab kalau udah mulai mahasiswa demo berdatangan, ya, masyarakat udah banyak yang mengeluh, kita keliling di toko-toko, di pertokoan. Saya kebetulan dekat Tanah Abang, jadi banyak keliling-keliling di sana, banyak toko dijual, dikontrakan, dijual, dikontrakan. Jadi kenapa sampai begini gitu? Nah, jadi saya harapkan juga persoalan-persoalan yang inti yang lagi viral ini, satu persoalan BBM, tolonglah diselesaikan ya lebih cepat. Dulu saya harapkan bahwa BBM ini tidak meningkat satu kaligus seperti itu, Pak. Itu. Ya, tapi ya mau nggak mau saya rasa kalau alasannya perang udah selesai lah. Ya, perang udah selesai, ayo kembali lagi dong. Jangan udah naik nggak mau turun-turun. Nah, ini jeleknya kita di negeri ini begitu. Kalau udah naik nggak mau turun-turun. Tolong persoalan BBM ini dijadikan tanda, dijadikan bintang lah Pak untuk menjadi persoalan serius yang dibicarakan di Bappenas dan Kementerian Keuangan, karena ini mengganggu stabilitas keuangan kita semua ini. Ya, udah kena efisiensi, nanti kena ini lagi, masalah. Yang kedua juga berkaitan dengan kenaikan dolar, Pak. Kenaikan dolar ini kita udah hampir 2 tahun ini kepemimpinan presiden ini. Ya, 2 tahun kenaikan dolar ini kenapa sih gitu loh? Nggak bisa diturunkan secara agak sedikit
drastis itu. Ya, paling kagak 15 ke 12 ke, ini malah terus naik, mabok kita Pak. Ya, apalagi berkaitan dengan masalah utang negara. Utang negara ini kan urusannya dengan pembayaran dengan dolar. Nah, kalau rupiah kita begini, ini berbahaya juga. Jadi ini tugasnya Pak Purbaya nih Pak. Ya, dolar turunin lagi lah. Ingat dulu zaman Pak Habibie, ya, dalam krisis ekonomi yang begitu keras tahun 98 ketika beliau jadi presiden, beliau berani itu menurunkan dolar ya dari 12 menjadi 6. Nah, itu kan satu hal yang luar biasa. Saya rasa harusnya Pak Prabowo lebih berani untuk itu. Ya, tahu persoalan apa ya kita nggak tahu lah. Itu urusan Pak Purbaya lah. Terus persoalan hutang Pak. Saya kemarin agak sedikit marah-marah dengan Bu Sri Mulyani, itu gara-gara dikit-dikit setiap laporan, setiap rapat kerja itu utang lagi, utang lagi, utang lagi. Saya bilang apa negeri ini nggak bisa menyelesaikan diri dengan masalah hutang, gitu. Ya kan? Apakah ini utang ini memang utang disengaja, ya, atau utang kepentingan, atau utang untuk apa? Nah, maka ketika kemarin saya lihat Pak Purbaya berangkat ke China, di sana utang lagi, waduh, utang kita hari ini berapa sih Pak? Utang negara dan utang BUMN, gitu. Nah, terus solusi yang Bapak coba harapkan untuk menyelesaikan utang ini, ingat, hidup adalah waktu, ya, bahwa Pak Prabowo cuma sampai 2029 Pak, dan bapak-bapak ini tanggung jawab di situ. Nah, kira-kira untuk proses penyelesaian utangnya ini nggak bisa 100%, 80%, nggak bisa 80%, 70%. Itu hutang itu diturunkan. Jangan jadi beban lagi untuk presiden ke depannya. Presiden ke depan siapapun dia, itu dia akan ngurusin utang, menyelesaikan utang yang rasanya nggak nyaman lah. Dan kita udah tahu, utang itu sial loh Pak. Ya, jangan sampai kita terlalu banyak hutang lah. Apalagi untuk sebuah negara besar seperti Indonesia ini. Terus yang terakhir ini, persoalan MBG. MBG ini viralnya luar biasa. Dari awal-awal, itu ketika terjadi peristiwa musibah Sumatera, musibah Aceh, itu teman-teman kami itu turun semua ke sana. Dan melihat kondisi yang akan diselesaikan oleh negara. Maka saat itu teman-teman yang bergerak di sana, itu diskusi, main telepon-teleponan. Ini Pak Habib gimana nih enaknya? Saya bilang paling enak, dana MBG itu selesaikan itu. Ya, dana MBG itu tidak terlalu prioritas betul. Selesaikan itu adalah skala prioritas. Menyelesaikan persoalan Aceh, persoalan Padang, persoalan Sumatera, itu adalah skala prioritas. Dan disitulah kepekaan kita Pak. Ini kebetulan kita duduknya di ring satu negara ini, kalau nggak punya kepekaan, dosa besar Pak, kita Pak. Tanggung jawab kita di hadapan Allah. Saya dengar tadi Bu Darwati sebagai perwakilan dari Aceh, masih mengemis-ngemis. Nggak pantas, nggak layak. Maka saya bilang MBG udah stop dulu untuk sementara. Tata kelolanya, bikin kajian ulang lagi yang bagus. Jangan hanya karena persoalan, oh ini adalah skala prioritasnya presiden. Betul, tapi menyelesaikan persoalan Sumatera itu adalah lebih prioritas lagi. MBG dengan angka yang sekian ratus triliun, kenapa nggak bisa dibagi? 100 ke angkat, pindahin ke angkat dikit. Gara-gara nggak mau diangkat, akhirnya kena kualat Pak. Kena kualat kemarin. Kasusnya terbuka. Dan dari awal memang semua orang udah ngintip semua. Ini adalah ladang untuk korupsi. Semua udah ngelihat di situ. Sampai di bawah pun. Nah, oleh karena itu hentikan dulu sementara, tata kelolanya rapiin, semuanya rapiin lagi. Nah, baru mau bergerak. Niat baik, Pak Presiden niat baik. Cuma ketika di lapangan itu berjalan tidak baik, ya akhirnya ujung-ujungnya Presiden juga yang kena sikat itu. Nah, itu jadi harapan saya sih, dengan anggaran-anggaran yang sudah begini besar ini, tahun besok kita udah selesai dengan RKP 2027, Pak. Mudah-mudahan
2027 nih akselerasi udah mulai berjalan, Pak. Ya, karena sisa 2 tahun lagi. 2 tahun lagi itu semua orang-orang yang ada di kabinet ini, ya, termasuk presiden, apakah berhasil atau gagal, ya, jangan mengharapkan 2 tahun ke depannya dulu, jangan. Ya, jabatan itu cuma 5 tahun. Kita juga di Dewan ini 5 tahun. 5 tahun ini kalau kita gagal, ya udah selesai. Nggak akan dipilih lagi. Nah, gitu. Jadi yang penting 5 tahun, waktu pendek, bagaimana kita bisa berbuat sebaik-baiknya untuk kepentingan masyarakat kita. Demikian, terima kasih Pak Pur, matur nuwun, Pak Budi, Pak Soni, terima kasih untuk semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.